Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik kabar guys, apik? Alhamdulillah ya apik kabeh ya. Pada kesempatan kali ini aku mau ngajak sampean kabeh bahas soal tiang internet service provider atau tiang ISP ya, tiang wifi, tiang internet. Oh ya, sorry. Pakai bahasa Indonesia ya, biar semuanya paham ya. Langsung aja kita jawab komentar dari Lalita Bacan 5606. Mas, tolong bantu jawab. Di depan rumah saya ada tiang listrik dan internet. Pertanyaannya, apakah dampak bahaya buat rumah saya jikalau terjadi konslet atau tersambar petir si box internetnya itu? Tolong Mas bantu saya, jawab saya sangat butuh jawabannya. Jadi gini, depan rumah persis ada tiang listrik dan tiang internet. Nah, kayak gini ya contohnya. Pertanyaannya, apakah dampak bahaya buat rumah saya jikalau terjadi konslet atau tersambar petir? Untuk konsleting pada trafo itu kemungkinan terburuknya trafo jeblok jikalau terjadi konslet. Karena jarang sekali trafo itu jeblok. Pernah saya melihat kejadiannya itu trafonya kobong, jeblok terus kobong, tapi tidak sampai berbahaya ke lingkungan sekitar. Jadi waktu itu ada pemadam kebakaran langsung bisa ditangani. Walaupun butuh waktu setengah jam ya untuk memadamkan apinya, alhamdulillah tidak terjadi sesuatu apapun di lingkungan tersebut. Kemudian masalah tersambar petir, saya rasa tidak akan terjadi tersambar petir. Kalaupun terjadi tersambar petir, harusnya petir itu lebih mengincar sutet, bukan box internet. Untuk dampak bahaya itu tidak ada nggih. Yang lebih berbahaya itu kalau dekat sutet. Rumah dekat sutet itu ada radiasi elektromagnetik. Itu bisa menyebabkan beberapa penyakit ya, kayak susah tidur, ada gangguan gitulah, bukan gangguan astral ya, tapi gangguan radiasi untuk kesehatan diri kita. Nah, ini terjawab sudah Lalita Bacan. Tidak ada dampak apapun jika rumah dekat tiang listrik ataupun tiang internet. Yang terganggu hanyalah estetika lingkungan. Coba kita bisa lihat ini pada gambar ini. Nah, gambar ini semrawut ya, kita lihat ya. Tapi coba kita lihat, kita hilangkan kabel-kabelnya. Nah, jadinya seperti ini. Lebih estetik jika tidak ada kabel yang berkeleweran. Mungkin itu saja yang menjadi pertanyaan Mbak Lalita tadi ya. Apakah dampak bahaya? Tidak ada bahayanya, hanya estetika lingkungan saja yang terganggu atau terlihat semrawut. Dari Agus Yakarya, kalau saya pindah sendiri gimana? Mumpung belum ada sambungan ke rumah. Nah, ini tidak bisa sembarangan, kita tidak bisa sesuka hati kita mau pindahin tiang ini digeser 1-2 meter, tidak bisa. Harus koordinasi dengan pemilik tiang tersebut. Caranya gampang, Anda tinggal menemui RT RW, koordinasi, lalu menghubungi pihak terkait penyedia jasa layanan internet service provider tadi, biar dikoordinasikan dan dijadwalkan pindah jikalau itu berada di lahan jenengan. Tapi kalau itu di jalan umum, maka jenengan tidak bisa protes. Anda tidak bisa protes jika tiang tersebut berada di tempat umum, wilayah umum, bukan tempat pribadi. Provider wifi pas penanam tiang kebanyakan ngomongnya sama RT RW, sedangkan RT RW mana tahu soal internet kabel wifi. Terus diiming-imingi dengan ada jatah uang yang tidak sebanding dengan total tiang yang ditanam. E4T-nya juga tutup mata, apalagi vendornya yang nanam tiang sok-sokan bilang dari E4T diminta surat jalan pemasangan tiang malah plongo-plongo. Ya, ini paling dekat dengan warga itu ya RT RW. Nah, jadi memang izinnya itu memang dari bawah juga, yang berdekatan langsung, yang bergesekan langsung dengan warga, dengan masyarakat. Pihak perusahaan itu menembusi setiap RT RW yang akan ditanam tiangnya ini. Ditembusi, nanti negosiasinya gimana? Per tiang nanti ada kontribusi sekian, perusahaan mengeluarkan biaya sekian untuk izinnya itu tadi.
Misal, Pak, saya izin nanam 5 tiang di wilayah Bapak. Sebagai sumbangsinya atau gantinya, kita memberikan 1 juta rupiah per 1 tiang. Nah, kemudian begitu juga dengan RW. Nah, minta izin ada 20 tiang di wilayah RW dan sebagai gantinya memberi biaya sekian. Seperti itu. Untuk setiap perusahaan beda-beda, jadi tidak semuanya sama. Ada yang seperti itu. Dan negosiasinya saya juga kurang tahu juga ya. Misal ini kita tolak juga bisa. Kemarin sempat ada penolakan di wilayah saya kaitannya dengan pemasangan internet. Nah, ternyata tiang itu tidak ada izinnya. Setelah ditelusuri ternyata tiang itu adalah digunakan untuk fasilitas wifi gratis di lingkungan RW. Jadi setiap RT mendapatkan wifi gratis, kemudian berdirilah tiang tersebut. Nah, mungkin sampai situ dulu kita bahas. Ke depan nanti kita bahas lagi. Silahkan tinggalkan kolom komentar jika kalian masih bingung soal tiang internet mungkin atau hal-hal lain yang ingin ditanyakan, biar bisa saya bantu jawab. Mungkin gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.